Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 4, Fakultas Teknik dari program studi S1 Teknik Informatika tahun 2025 akan mempresentasikan kepada rekan-rekan sekalian mengenai seminar proposal berjudul Perbandingan Hasil Berbagai Model Machine Learning dalam Memprediksi Keamanan Air Terhadap Zat-Zat Berbahaya. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan dulu terhadap anggota yang telah membuat proposal dan pengajuan perencanaan penelitian. Untuk anggota kelompoknya, pertama ada Faisal Yusuf Atmojo, 230512041163. Ada Taufik Abdillah 230512041175. Muhammad Iqbal Fikri Fadlur Rahman 230512041171 dan Muhammad Faizun Karim 230512041178. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke dalam seminar proposalnya sebagai berikut. Baik, yang pertama ada latar belakang penelitian kami. Air merupakan sumber daya vital yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meski Indonesia memiliki potensi ketersediaan air yang tinggi, tidak semua air dapat langsung dimanfaatkan karena kemungkinan tercemar oleh zat berbahaya dari lingkungan sekitar, seperti limbah industri dan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk menilai kualitas air guna memastikan kelayakannya untuk digunakan. Penelitian secara manual dengan metode seperti Stored dan Water Quality Index atau WQI masih banyak digunakan, namun memiliki keterbatasan dari segi waktu, biaya, dan akurasi jika data tidak lengkap. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya solusi otomatis dan efisien. Salah satunya melalui pendekatan machine learning yang mampu melakukan klasifikasi berdasarkan pola historis data dengan lebih cepat dan akurat. Berbagai studi telah menunjukkan potensi algoritma machine learning seperti K-nearest neighbor, naive Bayes, logistic regression, random forest, hingga XGBoost dalam klasifikasi kualitas air. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada akurasi tanpa mempertimbangkan ketidakseimbangan data dan aspek interpretabilitas model. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa beberapa algoritma machine learning seperti XGBoost, HVM, logistic regression, dan random forest dalam memprediksi keamanan air berdasarkan parameter zat berbahaya. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan metrik seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan AOC-ROC, serta memperhatikan distribusi kelas yang tidak seimbang. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem klasifikasi kualitas air yang lebih akurat, efisien, dan aplikatif di berbagai sektor. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi, yaitu yang pertama, kualitas air yang tidak aman masih menjadi isu lingkungan yang serius, terutama karena kandungan zat-zat berbahaya seperti logam berat, mikroorganisme, dan senyawa kimia berbahaya. Deteksi dini terhadap kondisi air sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Kedua, klasifikasi keamanan air secara manual memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pendekatan berbasis machine learning dapat menjadi solusi untuk membantu proses klasifikasi secara otomatis dan efisien. Ketiga, terdapat beberapa algoritma machine learning yang dapat digunakan. Namun, belum diketahui secara pasti model mana yang paling efektif dan efisien dalam memprediksi keamanan air berdasarkan parameter zat berbahaya. Keempat, diperlukan perbandingan menyeluruh antar model, tidak hanya dari sisi akurasi, tetapi juga dalam hal ketahanan terhadap ketidakseimbangan data, kemampuan interpretasi fitur, dan performa klasifikasinya secara umum.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yakni bagaimana perbandingan performa algoritma machine learning seperti XGBoost, SVM, linear regression, dan random forest dalam memprediksi keamanan air berdasarkan kandungan zat-zat berbahaya, khususnya dalam hal akurasi klasifikasi, kemampuan mengatasi ketidakseimbangan data, serta ketepatan dan konsistensi hasil yang dihasilkan oleh masing-masing model. Lalu, berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, membandingkan kinerja model XGBoost, SVM, linear regression, dan random forest dalam klasifikasi keamanan air. Kedua, menganalisis kemampuan masing-masing model dalam menangani data yang tidak seimbang terkait kategori keamanan air. Dan ketiga, membandingkan performa keempat model menggunakan matrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan AUC-ROC. Akhirnya, berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan dan penerapan algoritma machine learning pada bidang lingkungan, khususnya pengelolaan kualitas air. Kedua, menambah wawasan tentang penanganan data tidak seimbang dalam klasifikasi biner, serta teknik evaluasi yang sesuai seperti AUC-ROC. Ketiga, menjadi bahan pembelajaran atau pengembangan lebih lanjut, misalnya pada topik machine learning interpretability, environmental informatics, atau smart monitoring system. Bagi industri, pengolahan air, laboratorium lingkungan, dan perusahaan penyedia air bersih dapat menggunakan model prediktif ini sebagai sistem pendukung keputusan atau decision support system dalam pengawasan kualitas air secara berkala. Kedua, membantu mengoptimalkan proses analisis laboratorium dengan cara mengurangi ketergantungan pada metode manual yang memakan waktu dan biaya besar. Dan ketiga, memberikan gambaran tentang parameter air di mana yang paling berkontribusi terhadap kualitas sehingga menjadi dasar efisiensi dalam pemantauan. Dan bagi masyarakat dapat memperoleh jaminan kualitas air yang lebih cepat dan akurat, terutama di daerah yang rentan terhadap pencemaran. Kedua, memberikan dorongan terhadap transparansi dan keterlibatan publik dalam pengawasan kualitas air berbasis data. Dan ketiga, mendukung tercapainya tujuan pemerataan air bersih untuk masyarakat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab tinjauan pustaka, yaitu uraian yang memuat teori-teori hasil penelitian yang relevan serta definisi yang disusun secara sistematis. Lanjut. Oke, kita ke kajian teori. Kualitas air itu menggambarkan karakteristik atau mutu air yang dibutuhkan dalam pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya perairan. Secara global, kualitas air juga dapat dipahami sebagai kondisi air yang mendukung makhluk hidup, zat, energi, maupun unsur lainnya yang terdapat dalam badan air. Standar air dapat ditentukan melalui pengukuran kadar unsur-unsur yang tercantum dalam baku mutu kualitas air, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah air tersebut itu memenuhi standar yang ditetapkan atau tidak. Gambaran mengenai kualitas air dapat diperoleh secara jelas melalui pengukuran berbagai parameter lingkungan perairan. Karena proses ini mampu menunjukkan komposisi unsur yang terdapat dalam air tersebut. Selanjutnya, lalu ada parameter air.
Kualitas air diukur melalui berbagai parameter lingkungan yang dikelompokkan menjadi parameter fisik, kimia, dan biologi. Parameter fisik mencakup suhu, arus air, kedalaman, kecerahan, dan total padatan terlalut TDS. Sementara itu, parameter kimia meliputi pH, kadar oksigen terlalu DO, salinitas, serta kandungan fosfat dan nitrat. Adapun parameter biologis mencakup keberadaan organisme seperti bakteri dan yang lain-lain. Parameter fisika kimia merupakan komponen penting yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup berbagai organisme di lingkungan perairan. Parameter ini juga dapat berdampak langsung terhadap laju metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan organisme air. Selain itu, parameter fisika kimia juga berperan dalam penyediaan energi, menentukan tingkat kesuburan perairan, menjaga kestabilan proses difusi dan osmosis, serta menunjang fungsi respirasi dan reproduksi organisme yang hidup di dalam perairan tersebut. Lalu ke machine learning. Machine learning itu sekumpulan teknik yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan menyelesaikan masalah tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam supervised learning, model dibangun menggunakan data yang sudah ada dengan tujuan untuk memprediksi nilai atau pola dalam data tersebut. Model ini dilatih dengan data berlabel untuk memahami hubungan antar variabel dan memprediksi hasil yang serupa pada data lain. Prosesnya mencakup 3 tahap utama. Yang pertama ialah inisiasi model, yaitu mendefinisikan masalah, menyiapkan data, dan memilih algoritma yang sesuai. 2. Estimasi performa, yaitu validasi dan pemilihan parameter terbaik untuk model. Yang ketiga yaitu penerapan model. Menerapkan model untuk memprediksi data yang sudah ada atau data yang baru yang serupa. Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan hasil antara 4 algoritma machine learning, yaitu XGBoost, Super Vector Machine, Logistic Regression, dan Random Forest untuk menentukan algoritma mana yang memberikan hasil prediksi terbaik terhadap data yang ada. Baik, ini akan dijelaskan oleh Mas Taufik. Baik, saya lanjutkan. Jadi, tentang logistic regression. Logistic regression adalah salah satu algoritma machine learning untuk klasifikasi biner, di mana kita menggunakan fungsi sigmoid yang mengambil input berupa variabel independen dan menghasilkan nilai probabilitas antara 0 dan 1. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen, serta memperkirakan probabilitas terjadinya suatu kejadian. Jadi, berdasarkan kategorinya, logistic regression dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada binomial dengan 2 kemungkinan, seperti 0 atau 1, ya atau tidak, dan sebagainya. Kedua ada multinomial dengan 3 atau lebih kemungkinan yang tidak terurut, seperti kucing, anjing, atau domba. Dan ketiga atau terakhir yaitu ordinal dengan 3 atau lebih kemungkinan yang terurut, seperti rendah, sedang, atau tinggi. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Kita kan selanjutnya membahas tentang SVM atau Support Vector Machine. Nah, jadi Support Vector Machine ini merupakan teknik untuk menyelesaikan klasifikasi dengan mencari hyperplane terbaik yang dapat memaksimalkan margin antar kelasnya. Nah, hyperplane terbaik ditemukan atau ditentukan dengan mengukur marginnya.
dengan cara mencari jarak pola terdekat dari kelasnya dan mencari titik maksimalnya. Terdapat beberapa kernel umum yang dapat dipakai untuk membantu batas kelasnya. Antara lain, ada kernel linear, kernel polinomial, kernel RBF, dan kernel sigmoid. Untuk kernel linear, dia bekerja dengan memetakan data ke dimensi fitur yang sama tanpa melakukan transformasi linear. Menggunakan parameter bias atau parameter C digunakan sebagai parameter umum untuk mengatur posisi batas nilai, dan nilai C ini akan berpengaruh pada margin dan letak hyperplane untuk memisahkan data. Kernel polinomial biasanya digunakan dalam mengenai baik dalam hard margin ataupun soft margin dalam menangani pola non-linear. Parameter bebas seperti parameter C digunakan dalam polinomial untuk menyeimbangkan efek antar suku, tingkat tinggi dan rendah. Selain itu terdapat parameter optimasi lainnya, seperti D, Y, C, dan lain sebagainya. Polinomial dianggap sebagai kernel non-stasioner yang cocok untuk digunakan ketika seluruh sampel pelatihan sudah dinormalisasi. Dan pengaturan parameter kemiringan gamma juga penting dalam penggunaan kernel ini. Dalam konteks, C mempresentasikan suku konstanta dan D dipresentasikan sebagai derajat polinomial yang digunakan. Selanjutnya adalah kernel RBF atau kernel Gaussian. Ini menggunakan parameter baru untuk mengatur daripada penyebaran kernelnya. Penyetelan parameter haruslah diperhatikan karena sangat mempengaruhi kinerja model. Jika parameter diatur terlalu tinggi, maka akan sangat berpengaruh pada hasilnya, dan perbedaan hasil sangat signifikan karena sifatnya yang polinom. Dan terakhir adalah kernel sigmoid. Jadi untuk melakukan pada data non-linear, kernel sigmoid ini bisa jadi salah satu jawabannya. Kernel ini bekerja dengan memetakan data menggunakan kurva sigmoid, menggunakan parameter C dan gamma, yang membuat hasil klasifikasi lebih optimal dan kompleks serta tidak linear. Oke, baik. Yang selanjutnya ialah XGBoost. Algoritma ini itu merupakan pengembangan dari metode gradient boosting decision tree, yaitu pohon keputusan, yang dikenal efisien dalam membangun model assembly berupa boosted tree. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan regresi maupun klasifikasi dengan cara membentuk sejumlah decision tree atau pohon keputusan secara bertahap. Setiap pohon yang dibangun akan saling berkaitan, di mana pohon berikutnya akan memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya sampai dengan pohon terakhir. Dalam proses klasifikasi, XGBoost secara iteratif memperbarui bobot pada setiap pohon yang dapat membentuk model prediktif yang semakin kuat dan akurat. XGBoost digunakan untuk menyelesaikan masalah supervised learning, yaitu mempelajari pola dari data latih yang terdiri atas sejumlah fitur input X1, XI untuk memprediksi variabel target YI. Pada umumnya, model ini merujuk pada struktur matematis yang menghasilkan prediksi berdasarkan input. Dalam kinerjanya nanti, ada beberapa fungsi juga yang akan digunakan, seperti itu fungsi loss, dan ada fungsi regulasi, ada teknik optimasi juga, yang nantinya akan berpengaruh pada penggunaan algoritma XGBoost ini sendiri untuk performa dalam mengklasifikasi air, keamanan air seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada algoritma random forest. Random forest ini algoritma pembelajaran mesin yang menghasilkan banyak decision tree, di mana metode
random forest ini menggabungkan beberapa decision tree untuk bekerja bersama-sama menghasilkan satu suara yang menentukan hasil akhir. Ada 3 aspek penting dalam menggunakan random forest ini. Yang pertama itu membangun pohon prediksi dengan bootstrap sampel. Misalkan ada 100 sampel data, ini diambil 20 untuk dibentuk decision tree. Untuk sampelnya ini bisa dipakai lagi untuk decision tree berikutnya. Lalu yang kedua, memprediksi dengan prediktor acak pada masing-masing pohon keputusan. Nah, untuk random forest ini menggunakan nilai Gini. Kalau decision tree ini menggunakan entropi. Lalu yang ketiga, melakukan prediksi dengan menggabungkan hasil dari setiap pohon keputusan melalui voting mayoritas. Nah, misalkan dari decision tree ini kan tadi yang pertama membangun pohon prediksi dengan bootstrap, ini ada misalkan 20 pohon keputusan. Misalkan 19 bilang bahaya, lalu 1 bilang tidak, maka hasilnya nanti berbahaya. Oke, selanjutnya saya kembalikan, dilanjutkan oleh Mas Faisal. Baik, untuk selanjutnya ialah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja model ialah tahapan penting non-krusial dalam proses pembangunan model, dengan tujuan agar mengetahui sejauh mana model mampu melakukan prediksi secara akurat dan dapat diandalkan pada permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, karena permasalahan yang diangkat adalah klasifikasi biner air aman atau tidak aman, maka matrik evaluasi yang digunakan harus sesuai untuk jenis klasifikasi tersebut. Beberapa evaluasi yang digunakan untuk menjadi pembanding antar model algoritma di antaranya akurasi yang mengukur prediksi benar terhadap data yang diuji, precision atau seberapa kuat model dalam prediksi kelas positif, recall yang mengukur seberapa baik model menjangkau seluruh data aktual positif, SF1 score dengan harmonic mean dari precision dan recall, dan outprog yang menunjukkan kemampuan membedakan kelas positif dan negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang studi terdahulu yang sudah dilakukan. Pertama itu ada penelitian oleh Dendi tahun 2024. Dia menggunakan dataset dari Kaggle untuk mengklasifikasi kualitas air aman atau enggaknya berdasarkan, atau penelitian tersebut membandingkan 3 model algoritma. Yang pertama ada KNN, K-nearest neighbor, naive Bayes, dan logistic regression. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa logistic regression menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 9,81%, yang menjadikan metode paling efektif dalam klasifikasi kualitas air pada penelitian yang dilakukan oleh Dendi tahun 2024. Selain itu, dalam penelitiannya oleh Savitri di tahun 2023, beliau membandingkan berbagai model algoritma untuk klasifikasi kualitas air. Dalam hal ini adalah kualitas air minum. Menggunakan dataset yang tersedia di Kaggle, beliau menggunakan 5: logistic regression, SVM, random forest, KNN, dan juga dari Kaggle dengan menggunakan 5 algoritma, yaitu logistic regression, SVM, random forest, KNN, dan juga XGBoost. Algoritma random forest menunjukkan performa terbaik dengan menunjukkan akurasi mencapai 76,52%, yang menandakan keunggulan dalam klasifikasi kualitas air minum. Selanjutnya ada analisis komparatif algoritma machine learning pada klasifikasi kualitas air layak minum. Sama seperti yang dilakukan oleh Savitri, namun pada penelitian
Pritalia di tahun 2022 berfokus pada perbandingannya antar model dengan pendekatan resampling data untuk mengatasi ketidakseimbangan atau imbalance data. Algoritma random forest mencapai akurasi paling optimal sebesar 87%, sementara decision tree memiliki tingkat misread sebesar 15%, yaitu adalah terkecil dari yang lainnya. Kita akan masuk ke dalam metodologi penelitian, yaitu berisi tentang uraian langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data untuk menjawab rumusan masalah. Di sini ada beberapa metode. Maksud saya di sini ada beberapa tahap, yaitu kita akan menjelaskan tentang jenis penelitian, metodologi pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis. Oke, untuk jenis penelitian di sini memiliki pendekatan yang digunakan sesuai dengan tujuan dan karakteristik dari masalah yang diteliti. Dan untuk metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, serta pengolahan analisis berisi langkah-langkah untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan guna menghasilkan hasil. Pada penelitian kali ini, termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat secara eksperimental dan kuantitatif, karena memanfaatkan data numerik yang dianalisis secara statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif. Dalam hal ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk membandingkan performa beberapa algoritma machine learning, seperti XGBoost, SVM, logistic regression, dan random forest, untuk mengklasifikasikan kualitas air berdasarkan kandungan zat berbahaya. Serta model yang diuji menggunakan matrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan RROC akan memberikan hasil yang terukur dan dapat diinterpretasikan sebagai secara ilmiah. Dan metode pengumpulan data. Dataset yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset kualitas air yang diperoleh dari situs Kaggle. Diunggah oleh pengguna bernama Miss Sportypants pada tahun 2021 dengan judul Water Quality. Dataset for Water Quality Classification. Data ini terdiri dari 799 sampel dengan 20 variabel independen, serta satu variabel dependen yang menunjukkan aman atau tidaknya kualitas air tersebut. Terdapat 912 data dengan variabel dependen bernilai aman, serta 7.084 data dengan variabel dependen bernilai tidak aman, dan 3 data dengan phishing value pada variabel dependennya. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan 21 variabel yang terdiri atas 20 variabel independen dan 1 variabel dependen. Berikut kurang lebihnya gambaran tentang dataset. Terdapat variabel yang berisikan jenis-jenis zatnya, serta rentang nilai dan deskripsi batas ambang nilai, berbahaya dan atau tidak berbahayanya. Oke, untuk metode pengolahan dan analisis, yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan tahap preprocessing, yaitu karena tahap preprocessing ini adalah tahapan yang krusial dalam penemuan pengetahuan, karena keputusan yang baik harus didasarkan daripada data yang berkualitas. Langkah ini umumnya digunakan untuk meninggalkan kesalahan dan bias sistematis dalam data mentah sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Preprocessing melibatkan beberapa langkah, seperti pemilihan data, pembersihan data, dan pembagian data. Oke, selanjutnya untuk metode pengolahan data, tahap preprocessing, pemilihan data. Pemilihan data adalah proses untuk memilih dan mempertahankan subset data yang relevan bagi analisis atau model yang dibangun. Tujuan dari pemilihan data adalah untuk mengurangi kompleksitas data dan meningkatkan kualitas analisis atau model yang dihasilkan. Proses ini dilakukan dengan memilih fitur atau variabel yang relevan dan sesuai dengan tujuan analisis data. Langkah ini sangat penting untuk menghindari
terjadinya overfitting pada model yang dibangun dan memastikan keakuratan analisis. Penelitian ini menggunakan seluruh variabel yang tersedia dalam dataset, baik variabel independen maupun dependen. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap parameter berkontribusi terhadap penentuan kualitas air yang dipertimbangkan secara menyeluruh dalam proses pelatihan dan pengujian model klasifikasi. Untuk preprocessing tahap selanjutnya adalah pembersihan data. Pembersihan data merupakan tahap untuk mendeteksi, menangani, dan memperbaiki permasalahan atau ketidaktepatan dalam suatu dataset. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa data yang akan digunakan dalam proses analisis atau pemodelan bersifat bersih, konsisten, dan valid. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan noise, outlier, dan menangani data yang hilang. Tahap selanjutnya ada pembagian data. Pembagian data merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dengan cara menyesuaikan persentase data yang akan dilatih dan data yang akan digunakan sebagai tes, sehingga model machine learning yang dibangun dapat mencapai performa yang optimal. Metode ini membagi dataset menjadi dua bagian masing-masing untuk data latih dan data uji sesuai proporsi yang ditentukan. Tahapan selanjutnya adalah pemodelan. Setelah melalui proses pre-processing, dataset akan dianggap bersih dan siap dilakukan pemodelan. Dari data yang sudah rapi akan dimasukkan pada algoritma machine learning yang dilakukan pemodelan. Penelitian kali ini menggunakan machine learning dengan algoritma XGBoost, SVM, logistic regression, dan random forest. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Untuk mendapatkan parameter yang digunakan dalam membandingkan algoritma, dapat menggunakan hasil dari evaluasi model yang dijadikan patokan. Dengan menggunakan evaluasi model seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan Aussie erosi, didapatkan hasil evaluasi model untuk dianalisis pada setiap model algoritmanya. Hasil dan analisis tersebut menjadi penting sebagai penentu pada keputusan akhir penelitian. Berikutnya adalah jadwal penelitian. Yang pertama, pada 9 April ini kami studi literatur, yaitu mencari, mengunduh, dan membaca jurnal yang terkait dengan kualitas air, machine learning, dan algoritma apa yang bagus digunakan dalam klasifikasi air. Selanjutnya pada 10 April ini kami mencari dan mengunduh dataset yang dapat digunakan sebagai data utama dalam melakukan klasifikasi air. Pada 11 April kami melakukan pemodelan algoritma, di mana yang pertama dataset akan dilakukan pembersihan data dan penyeimbangan data, kemudian dilanjutkan pemodelan dengan menggunakan algoritma XGBoost, SVM, logistic regression, dan random forest. Kemudian pada 13 April kami membuat proposal, menyusun proposal penelitian yang berisikan bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan jadwal penelitian. Sekian dari kami. Saya kembalikan ke Mas Iqbal. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi cukup sekian yang bisa kami presentasikan kepada rekan-rekan sekalian. Harapan besarnya jika ada kesalahan baik atau buruknya bisa kita ambil baiknya saja, dan jika ada kesalahan kami selaku kelompok 4 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dalam proses pembelajaran pastilah kami tidak luput mengenai kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Terima kasih.